Saya ucapkan selamat buat panjenengan bertiga malam ini telah menyelesaikan lakung gemblang. Dan apapun alasannya, panjenengan bisa fitrah kembali. Apa buktinya panjenengan bisa fitrah kembali menjadi manusia hidup yang sebenar-benarnya? Panjenengan bisa inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, atau bali marang asal usul sangkan paraning dumadi. Namun sebelum itu saya ingin bertanya kepada panjenengan. Ketika panjenengan tadi bali marang asal usul sangkan paraning dumadi, panjenengan bisa menyaksikan apa ataupun melihat apa? Ibu Wardah bisa melihat apa, Bu? Hmm? Hmm? Kayak mimpi. Melihat apa? Ibunya, ibu siapa namanya? Bu Pariem. Bisa melihat apa, Bu Pariem? Apanya alam semesta gitu nampak. Nah, Habis itu hitam. habis itu hitam. Masnya terang semua. Bisa melihat surga. Ah, yakin. Di alam semesta itu ada nampak. Habis itu gelap. Surga. Neraka. Yakin. Bidadara untuk perempuan. Loh kok nggak adanya kok seperti itu? Ada nggak Bu Wardah? Masnya bidadari? Yakin? Yakin? Bu Wardah? Yakin? Yakin nggak? Yakin? Alam semesta aja. Ah. Terang, malamnya gitu. Begitu gelap itu aja. Panjenengan berkata kepada saya tidak bisa melihat surga, neraka, ataupun bidadari ataupun bidadara. Lantas apa yang harus panjenengan ragukan? Apa yang harus panjenengan bimbangkan? Dan apa yang harus panjenengan kemelekati? Semuanya, segalanya itu tidak ada apa-apa. Apapun tidak ada. Kenapa? Karena panjenengan, hidup panjenengan kembali kepada sang empunya, yaitu Maha Suci hidup. Jadi panjenengan tidak bisa menyaksikan apapun. Semuanya, segalanya itu di dalam diri panjenengan sendiri-sendiri. Baik akan jadi baik ataupun menjadi surga. Buruk akan jadi buruk, itu pun kalau panjenengan lakukan akan menjadi neraka. Itulah yang sebenar-benarnya. Lalu lantas apa yang harus panjenengan takutkan? Yang panjenengan bimbangkan, yang panjenengan ragukan. Panjenengan bersahadat sendiri, menyaksikan sendiri, bukan katanya kami yang di sini. Peganglah kuat wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku panjenengan. Itulah sebenar-benarnya. Kita pulang nanti tidak ada apa-apa, apapun tidak ada. Dan saya sekali lagi ucapkan selamat buat panjenengan. Hasil suci atau fitrahnya panjenengan ini sudah bisa menyelamatkan apapun yang panjenengan kehendaki, yang panjenengan inginkan, yang panjenengan mau. Caranya ada 4 patrap samadhi yang harus panjenengan jalani nanti di rumah. Untuk bisa lebih cepat naik tahap strap demi strap di tahapan spiritual panjenengan. Laku murni menuju suci panjenengan, bersalin menjadi laku suci menuju abadi. Yang pertama adalah patrap samadhi mijil sowan, ketika hendak mau tidur malam hari. Lalu yang kedua adalah patrap samadhi mijil totalengga setelah bangun dari tidur. Dan yang ketiga adalah patrap samadhi manunggal jati. Dan yang keempat adalah patrap samadhi mijil sampurno. Teknik dan tata cara untuk laku suci menuju abadi khusus di dalam teknik patrap samadhinya ada sedikit perubahan di dalam patrap samadhi mijil sowan ataupun di totalengga. Yang pertama adalah teknik patrap samadhi mijil sowan ketika hendak mau tidur malam hari 1 kali. Namun terkhusus di dalam laku suci menuju abadi panjenengan, palungguh pambuka panjenengan.
bersalin menjadi Palungguh Jati. Masih ingat dengan Palungguh Jati? Yang lain? Ah, Sedulur papat, limo panci, ah, Kantiwani. Ayo, Palungguh Jati. Bagaimana? Sedulur papat, limo panci. Sedulur papat kalimo pancer kumpulo nunggal suci. Jadi jangan limo, ya. Kelimo, jadi kemanunggalan menjadi satu. Ibu Wardah ingat? Coba. Wah. Harus tepat ya, nanti. Dan untuk bisa membuktikan semua hal tentang apa dan bagaimana itu Wahyu Pancakip dan Wahyu Pancalaku, karena hasil manekung panjenengan atau gembeleng panjenengan sudah bisa digunakan, caranya untuk dilaku suci menuju abadi. Ketika hendak mau tidur malam hari, jangan langsung tidur, gunakan terlebih dahulu patrap samadhi mijil sowan. Diawali dari patrap Palungguh, lalu bersabda Palungguh Jati sampai benar-benar tenang. Setelah benar-benar merasa tenang, baru dilanjutkan ke patrap kunci. Lalu membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut. Selepas itu dilanjutkan ke patrap Paweling. Lalu bersabda Paweling 3 kali berturut-turut. Selepas itu dilanjutkan ke patrap mijil sembari menyebut asmo sejati. Jeneng siro mijilo. Panjenengan ingsun kagungan karso. Arso sowan ing ngarsani. Di sini harus rileks santai terlebih dahulu. Kenapa? Di sabda Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono tidak ada titik, tidak ada koma, tidak ada jeda. Jadi satu tarikan napas atau langsam ataupun tahan napas. Kenapa? Karena Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono ini adalah gelarnya alam semesta seisinya. Kalau tidak tepat ada titik, ada koma, ada jeda, larinya ke makhluk. Jadi harus benar-benar tepat. Makanya harus rileks santai ketika sudah sampai arso sowan ing ngarsani. Rileks santai napasnya, lalu tarik napas panjang, lalu bersabda. Tarik napas panjang tahan, lalu bersabda, Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Selepas itu tangannya turunkan ke posisi yang paling nyaman. Berarti mijil soannya hanya sampai sabda Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Kenapa hanya sampai situ? Karena panjenengan sudah sampai tempatnya. Setelah tangannya turun dengan nyaman, rileks santai, mulailah bersamadhi. Kalau tidak mampu bersamadhi karena teramat ngantuk, langsung saja akhiri dengan patra Palungguh Sare atau Palungguh tidur. Sampai benar-benar plong atau tenang. Setelah benar-benar plong atau tenang, baru tangannya turunkan, ucapkan terima kasih, rebahkan badannya sembari dinikmati rasanya, lalu sabdakan kunci di dalam hati. Apa fungsinya seperti itu? Biar tidur panjenengan nyenyak. Sedulur papat kalimo pancer panjenengan sowan, raganya yang istirahat. Ketika sabda kunci ini terputus, berarti panjenengan sudah tertidur. Nanti di rumah harus dirubah, jangan seperti di sini ya. Karena panjenengan harus kembali menjadi ibu rumah tangga ataupun kepala keluarga. Entah bangun jam 6 ataupun jam 5. Bangun yang pertama, sabdakan terlebih dahulu ucapan matur suwun atau terima kasih. Selepas itu, lalu awali kehidupan yang baru panjenengan dengan cara patrap samadhi mijil toto lenggah. Di sini lakunya laku nyungsang bono balik atau kembali ke asal-usul sangkan paraning dumadi atau innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Setelah bangun dari tidur, duduk bersila, langsung gunakan patrap mijil. Asmo sejatinya disebut, lalu dimijil toto lenggahkan 1 kali.
atau disabdakan atau dibacakan Mijil Lengga 1 kali. Selepas itu lalu dilanjutkan ke patra Paweling. Lalu bersabda Paweling 3 kali berturut-turut. Selepas itu dilanjutkan ke patra kunci. Lalu membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut. Setelah itu lalu tangannya turunkan ke posisi yang paling nyaman menurut panjenengan untuk melakukan samadhi. Berarti palungguh jatinya tidak terpakai ya di Mijil Lengga. Ketika tangannya sudah turun dengan nyaman, rileks, santai, atur napas panjenengan dengan nyaman, rileks, santai pula. Setelah mengatur napas dengan nyaman, rileks, santai, mulailah bersamadhi. Menonaktifkan pikiran, menonaktifkan hati, menonaktifkan syahwat. Dalam artian makna tidak perlu berpikir, tidak perlu membatin, dan juga tidak perlu punya tujuan atau keinginan apapun itu. Cukup diam. Diam ini adalah penyikapan. Apapun yang panjenengan pikirkan, apapun yang panjenengan inginkan, apapun yang panjenengan mau, hidup panjenengan maha tahu. Lebih baik kita belajar membodohkan diri di hadapan hidup kita. Ingat, diam ini adalah penyikapan. Semakin panjenengan bisa diam, seluruh jiwa raga panjenengan akan dikuasai oleh hidup panjenengan sendiri atau guru sejati panjenengan. Jikalau masih ada yang belum paham, belum tahu, ataupun belum mengerti, atau masih ada suatu hal yang teramat penting terkait panjenengan khususnya, secara otomatis akan dipahamkan, akan dimengertikan, dan juga akan dipersaksikan atau diperlihatkan. Oleh siapa? Oleh hidup panjenengan sendiri. Namun kalau panjenengan belum bisa diam, dianya yang akan diam. Ketika panjenengan belajar untuk diam, jangan sekali-kali terpengaruh apalagi mempengaruhi diri panjenengan. Di sini sudah tidak ada proses. Jangan sekali terpengaruh apalagi mempengaruhi diri panjenengan ketika ada bisikan, entah itu baik ataupun buruk. Ada yang datang aku Tuhan, wali, nabi, leluhur, atau romo sekalipun, jangan sekali-kali panjenengan gubris atau percayai. Cukup sikapi dengan diam dan menjadi penonton yang baik. Samadhinya harus natural, jangan sekali-kali mengikuti rasa, ataupun gerakan, ataupun cahaya, ataupun yang lainnya. Cukup diam, seperti patung. Dikira panjenengan sudah sampai puas atau titik puas atau plong atau tentram, baru akhiri dengan patra palungguh panutup. Sampai benar-benar tenang atau plong. Setelah benar-benar tenang, tangannya turunkan, ucapkan terima kasih, silahkan berkegiatan, tamu bekerja, mau masak, ataupun itu, sembari membawa hasil rasa samadhi Mijil Lengganya untuk dibawa kegiatan. Paham dengan 2 teknik patrap itu? Nah, saya lanjutkan yang diulang-ulang nantinya, mau siang, mau pagi, mau sore atau malam kalau ada waktu. Usahakan jangan diisi untuk memperkekal kemanunggalan panjenengan. Biar lebih peka dan lebih sensitif di dalam kemanunggalan panjenengan, biar panjenengan paham. Yang diulang-ulang adalah patrap samadhi manunggal jati. Masih ingat dengan teknik tata cara patrap samadhi manunggal jati? Masih ingat enggak? Kalau enggak saya ulang. Ibunya? Ulang aja Pak, biar jelas. Ulang aja. Siap. Ketika sudah duduk rileks santai, siap dalam artian makna panjenengan sudah menyadari jati diri panjenengan dan semuanya tentang sedulur papat dan 3 singgasananya Romo di dalam diri kita. Selepas itu mau cari detak jantung terlebih dahulu ataupun langsung seperti ini. Kalau seperti ini nanti sabda palungguh jatinya kuncinya sudah di dada kita. Contoh dari saya, sedulur papat kalimo pancer, kumpulo nunggal suci, tekan agak keras ke detak jantung panjenengan. Tanpa ada jeda, giring saudara 4 panjenengan ke titik hotspot cakra otak. Caranya sesuai dengan fungsinya. Mata untuk melihat cakra otak, hidung untuk mencium cakra otak, telinga untuk mendengarkan cakra otak,
lidah untuk merasakan cakra otak secara bersamaan. Tandanya kalau sedulur papat kalimo pancer kita sudah sampai di titik hotspot cakra otak, tebal juga bisa, kesemutan juga bisa, seperti kulit ditempeli es juga bisa. Ataupun kalau masih ada bekas kotor ini terasa pening. Berarti sedulur papat kalimo pancer kita sudah sampai di titik hotspot cakra otak. Langkah selanjutnya baru giring ke titik hotspot cakra jantung, caranya memikirkan detak jantung panjenengan. Sampai bisa mendengarkan detak jantung panjenengan seirama, terus rasakan nikmati. Secara otomatis dia akan berjalan ke titik hotspot cakra jantung. Namun ada 2 pos pintu yang harus panjenengan pahami di sini. Yang pertama adalah kundalini tenang. Dan yang kedua adalah kundalini diam. Tandanya kalau sampai kundalini tenang, rasa perasaan kita senang dan tenang, bahagia. Lalu kalau sudah seperti itu, dia akan berjalan lagi di pos yang kedua, yaitu kundalini diam. Semua sudah nonaktif, raga kita juga sudah diam. Baru dia akan masuk ke titik hotspot cakra jantung. Tandanya seperti apa dan bagaimana sedulur papat kalimo pancer kita sudah sampai di titik hotspot cakra jantung? Kalau hati kita masih ada bekas kotoran, itu terasa penuh dada kita ataupun sakit. Namun, kalau sudah bersih hati kita, itu rasa plong atau tentram atau damai. Setelah yakin benar-benar ada rasanya seperti itu, baru panjenengan ubah ke patra kunci, membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut dengan nada romantis. Ya. Setelah yakin membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut dengan nada romantis, putuskan patra kunci ini, caranya majukan ke depan. Tahan dulu, lalu pisahkan perlahan. Di sini akan melahirkan sebuah rasa di telapak kanan dan telapak kiri panjenengan. Apapun rasanya yang terlahir di telapak kanan telapak kiri panjenengan, nikmati dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup panjenengan. Terus nikmati semakin dalam, tidak perlu tergesa-gesa. Kalau panjenengan sudah bisa menguasai rasa yang ada di telapak kanan telapak kiri, secara otomatis tidak perlu berpikir, tidak perlu membatin ataupun punya tujuan untuk menaruh di mana posisi tangan ini. Dia akan turun. Namun ini sangat pelan. Tinggal ngikut saja. Dan secara otomatis pula sedulur papat kalimo pancer kita yang berada di cakra jantung, dia akan turun ke cakra kelamin sesuai dengan panjenengan menikmati rasa yang ada di telapak kanan dan telapak kiri panjenengan. Awas, pahami ada 2 pintu pos, yaitu kundalini hening dan kundalini nung. Kalau sampai di dimensinya sunyi, ini berarti sudah sampai di kundalini hening. Dia akan berjalan lagi ke kundalini nung, tandanya rasanya kenyang. Sampai tangannya turun ke posisi untuk melakukan samadhi. Apapun yang terlahir di cakra kelamin, yakinkan dulu ada rasanya. Kalau sudah benar-benar ada rasanya, baru tinggalkan, tidak perlu dinikmati lagi. Cukup diam bersamadhi. Paham? Tidak perlu punya tujuan atau keinginan apapun itu. Letakkan semuanya. Wahyu pancagaib dan wahyu pancalakunya. Kesadaran pun kalau bisa jangan dipakai. Cukup diam saja sudah. Kalau sudah merasa puas ataupun ketika panjenengan bersamadhi nanti, panjenengan menemukan kahanan dimensi rasa seperti panjenengan tadi dibantu dieksekusi. Masih ingat lesnya, rasanya, masih ingat? Masih? Atau hilang Buarda? Masih ingat rasanya enggak? Ya. Kalau masih ingat rasanya, kalau panjenengan sampai mengalami itu lagi, namun jangan dicari. Diperlama durasi samadhinya. Kenapa? Karena panjenengan manunggal lagi dengan Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono atau alam semesta seisinya. Kenapa harus diperlama? Biar panjenengan tahu, paham, mengerti tentang tekniknya sesuai dengan karakter panjenengan. Ketika sudah merasa lama dan puas di dalam samadhi manunggal jati, ketika sikonnya nyaman, tidak perlu diakhiri dengan palungguh panutup.
Namun kalau kurang nyaman rasa perasaan panjenengan, akhiri dengan patrap palungguh panutup sampai benar-benar tenang. Ya. Paham? Yakin? Oke. Saya lanjut. Jikalau nanti panjenengan di rumah mengalami rasa perasaan resah, bimbang, gelisah, atau takut, atau sampai panjenengan mengalami sakit, di situ berarti panjenengan punya luput. Namun jangan cari luputnya apa. Putus saja langsung dengan patrap samadhi mijil sampurno. Duduk bersila dengan nyaman, rileks santai. Setelah duduk nyaman, rileks santai, baru tangannya gerakan ke patrap palungguh, lalu bersabda palungguh jati sampai benar-benar tenang. Setelah benar-benar tenang, baru dilanjutkan ke patrap kunci, lalu membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut. Setelah itu dilanjutkan ke patrap paweling, lalu membaca bacaan paweling 3 kali berturut-turut. Setelah itu dilanjutkan ke patrap mijil. Asmo sejatinya disebut, lalu dimijil sampurnokan 1 kali. Selepas itu lalu tangannya turunkan ke posisi yang paling nyaman menurut panjenengan untuk melakukan samadhi. Cukup diam, tidak ada bentuk daya dan upaya apapun. Harus benar-benar membodohkan diri di hadapan hidup kita, dan jangan sekali-kali terpengaruh, apalagi mempengaruhi diri panjenengan, ataupun kalau orang Jawa bilang ojo gumunan, ojo kagetan, wes meneng wae, jublak seperti patung. Kalau panjenengan sampai bisa ke titik puas, baru panjenengan bisa berdiri langsung untuk melakukan patrap singkir. Namun kalau tidak, selonjorkan terlebih dahulu sampai benar-benar nyaman kalau kakinya kram atau kesemutan. Kalau sudah nyaman, baru berdiri untuk melakukan patrap singkir. Masih ingat dengan teknik patrap singkir? Masih? Siap. Sampai selesai, selepas itu lalu duduklah bersila. Baru akhiri dengan patrap palungguh panutup. Sampai benar-benar plong. Kalau sudah, ucapkan terima kasih, lalu bawa hasil rasa samadhi mijil sampurnonya untuk berkegiatan kembali. Plongnya atau tenangnya itu yang dibawa terus. Silahkan, barangkali ada pertanyaan di dalam teknik patrap samadhi di laku suci menuju abadinya. Paham? Enggak. Saya tanya, paham enggak di dalam teknik patrap samadhi laku suci menuju abadinya? Paham? Yakin? Oke, kalau paham akan dilanjut oleh Mas Eko. Matur suwun. Wes. Saya ucapkan selamat buat panjenengan bertiga karena malam ini panjenengan mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Romo, yaitu suci atau kesempurnaan abadi. Di sini harus dipertahankan. Ingat, laku gembleng atau manekung ini seumur hidup hanya bisa panjenengan tempuh 1 kali. Kalau panjenengan tidak bisa mempertahankan, di situ panjenengan akan menjadi manusia yang paling merugi, bahkan manusia yang paling bodoh. Karena panjenengan sudah di puncaknya, panjenengan sudah menyaksikan sendiri, sudah bersahadat sendiri. Apa yang panjenengan saksikan tadi ketika dibantu dieksekusi, itulah Tuhan yang sejati, Tuhan yang sebenar-benarnya. Dan mulai malam ini, hasil suci atau gembleng ini sudah bisa panjenengan gunakan. Yang penting panjenengan harus hafal, tahu tentang silsilah jati diri manusia hidup di dunia. Dan yang kedua, harus bisa diam ketika di ranah samadhi setelah melakukan patrap. Dan yang ketiga, panjenengan harus bersedia menikmati rasa kelakuan diri dengan cinta kasih sayang hidup panjenengan. Dengan 3 poin itu, hasil gembleng atau manekung panjenengan sudah bisa digunakan untuk menyelamatkan apapun yang panjenengan kehendaki.
karena ini sudah eranya, sudah zamannya putra kekudangane Rama bisa melakukan penyelamatan dalam bentuk apapun itu. Seperti yang pernah panjenengan kaji dan pelajari dalam waktu singkat selama Lakung Gembleng, dengan berbagai proses yang panjenengan rasakan sendiri, bukan katanya. Enak enggak prosesnya? Enak. Karena inilah pertobatan yang sesungguhnya. Ingat, seperti laku kebajikan, hal yang paling sederhana, panjenengan harus tetap bersedia menyempurnakan apapun yang masuk ke dalam tubuh panjenengan. Karena apapun itu di dalamnya ada zatnya Maha Suci yang butuh kesempurnaan. Apalagi kita sudah terlanjur distempel sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Jadi kita harus menggenapi firman itu. Dan jangan lupa, karena kita sedang berspiritual, ketika mandi harus selalu menggunakan mandi sesuci dengan mijil sesucinya. Itu tidak boleh dilupakan. Wahyu panca gaib hanya bisa aktif dengan cara ingat diri dan laku kebajikan, bukan selain itu. Kalau tidak menggunakan itu, di dalam sabda-sabda wahyu panca gaib tidak ubahnya seperti doa. Dengan selalu ingat diri, secara otomatis panjenengan bisa menyesuaikan diri, bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, dan bisa menjaga diri dalam kondisi apapun itu. Dengan teknik hormati orang yang lebih tua daripada panjenengan, hormati orang yang seumuran dengan panjenengan, dan hormati pula orang yang umurnya di bawah panjenengan. Atau benang merahnya, panjenengan harus bisa memanusiakan manusia dan alam semesta seisinya. Karena itu adalah tugas manusia hidup yang berkesadaran, cinta, kasih sayang hidup. Di dalam laku suci menuju abadi, panjenengan harus bisa menjadi putra kekudangane Rama, karena itu adalah tandanya putra. Dan mulai malam ini, intinya panjenengan sudah merdeka karena mendapatkan anugerah. Dan saya ucapkan sekali lagi selamat, sukses buat panjenengan, merdeka bersama hidup atau guru sejati panjenengan. Karena panjenengan berhasil menyelesaikan Lakung Gembleng atau Manekung dengan berbagai proses yang tidak mudah panjenengan alami, panjenengan mendapatkan kenang-kenangan buku dari beliau Wong Edan Bagu. Untuk bukunya akan diserahkan oleh kadang kita Mas Ahmad. Siap. Jadi nanti di rumah tidak perlu aneh-aneh ya, menjadi manusia yang biasa seperti halayaknya, karena kita bersosialisasi di dalam masyarakat, jadi tidak perlu menutup diri tentang apa dan bagaimana itu wahyu panca gaib nantinya. Sembunyikan saja serapat mungkin, karena untuk apa kita membicarakan tentang wahyu panca gaib kalau kita tidak bisa membawa wahyu pancalaku kita untuk menempatkan diri, menyesuaikan diri, dan menjaga diri. Nanti di rumah panjenengan ketika ada saudara atau tetangga panjenengan punya hajat ataupun tahlilan ataupun yasinan ataupun yang lainnya, ikutlah, berangkatlah. Demi kenyamanan, demi kebijaksanaan, panjenengan harus merelakan diri untuk mengikutinya, namun dengan catatan nikmati rasa kelakuan panjenengan. Jadi nggak perlu aneh-aneh. Dan juga tinggal panjenengan sendiri, mau atau tidak. Kalau ingin membuktikan, panjenengan harus mau. Dengan menikmati rasa kelakuan yang panjenengan ciptakan sendiri, lalu bisa bersyukur atau bisa mampu mengucapkan terima kasih kalau panjenengan tidak butuh suatu hal. Kalau butuh suatu hal, ucapkan apa yang panjenengan butuhkan.
Dan panjenengan harus bisa diam di dalam samadhi panjenengan. Yang dimaksud diam, biarkan saja pikiran kita kemana-mana, tidak perlu berusaha untuk memutus ataupun yang lainnya. Biarkan, namun kita tidak memutusnya. Biar panjenengan tahu seperti apa dan bagaimana klimaknya di dalam patrap samadhi. Dan juga secara spiritual, panjenengan sudah tinggi, lebih berhati-hati, lebih teliti, lebih waspada, karena eranya saat ini adalah era penyelamatan. Jadi, motivasi dari saya pribadi cukup sederhana. Bahagia, banyak cinta, tetap tersenyum karena panjenengan manunggal dengan Maha Suci hidup. Percayalah, tidak ada yang mustahil bagi kita ketika panjenengan benar-benar mempraktekkan apa dan bagaimana yang selama ini panjenengan kaji dan pelajari bersama-sama di sini. Dan panjenengan mendapatkan kenangan-kenangan buku dari Wong Edan Bagu, khususnya tentang Wahyu Pancagaib atau Wahyu Pancalaku. Ini harus panjenengan pelajari biar panjenengan lebih paham, lebih tahu, lebih mengerti, lebih klik, dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalam benak diri panjenengan. Buku yang di bagian pertama ini adalah tentang ilmu pengertian, pemahaman, pengetahuan tentang apa dan bagaimana itu Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku. Bacalah, pelajarilah, pahamilah, lalu action, praktekanlah. Namun yang perlu panjenengan kaji, yang perlu panjenengan terapkan untuk bersosialisasi di dalam kehidupan sehari-hari bersama saudara, tetangga, ataupun teman-teman panjenengan. Ini ada lipatan kertas. Ini tentang tata cara, teknik bermasyarakat yang baik dan tepat. Panjenengan ingin jadi sakti, menyempurnakan arwah, menyembuhkan penyakit, ataupun yang lainnya, di sini sudah tertulis lengkap ya, di bagian lipatan kertas ke belakang ini. Ataupun tentang tata cara patrap samadhi yang tadi saya motivasikan, di sini sudah ada. Pahami, pelajari, lalu praktekkan. Namun, di dalam buku ini yang di bagian belakang ini belum maksimal. Maksimalnya panjenengan bisa menemukan cara sendiri, teknik sendiri, namun bisa mencontoh bahan yang tertulis di dalam buku ini. Ya. Tunjukkan, munculkan diri panjenengan dengan Wahyu Pancalaku panjenengan. Dan juga tidak perlu berkoar-koar atau menginformasikan di dalam media sosial ataupun yang lainnya tentang apa dan bagaimana itu Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku. Kenapa? Karena orang yang tidak dipilih Romo, diberi penjelasan model apapun, dia tidak akan pernah percaya. Daripada mencampuri atau mengotori laku panjenengan, lebih baik diam. Tunjukkan saja laku kebajikan sebanyak mungkin ke siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Dan orang yang dipilih Romo itu tidak butuh penjelasan model apapun dari panjenengan. Karena eranya saat ini adalah sebuah laku bukti, bukan teori. Jadi, tunjukkan apapun yang panjenengan pelajari di sini kalau ada yang tergugah kesadaran rasa cinta kasih sayangnya. Jangan pelit, berikan secara sukarela seperti yang panjenengan dapatkan di sini. Jangan sekali-kali menjual belikan Wahyu Pancagaib dalam bentuk visi politik apapun. Kalau panjenengan sampai menjual belikan Wahyu Pancagaib, sama saja panjenengan menjual diri panjenengan sendiri. Urusannya bukan dengan kami, melainkan dengan guru sejati panjenengan sendiri atau Rasul panjenengan sendiri. Ya. Sudah? Ya sudah. Saya ucapkan selamat buat panjenengan.
Selamat praktek bisa membuktikan apapun yang panjenengan mau, apapun yang panjenengan inginkan, karena hakikatnya panjenengan sudah tahu, sudah paham dari yang selama ini kita didogma, dan kita sudah membuktikan, menyatakan bahwa sejatinya hidup tidak ada apa-apa, tidak ada surga ataupun neraka. Ya. Dan mulai malam ini panjenengan kami bebaskan. Kehendak panjenengan mau pulang kapanpun, silahkan. Namun kalau masih betah di sini juga silahkan. Ya. Apapun yang dimotivasikan, mungkin entah setiap sore ketika panjenengan gembleng, ataupun tadi ini, praktekanlah dimulai dari sini. Biar hasil gembleng panjenengan semakin kepegang rasa yang panjenengan dapatkan tadi. Dan apapun barang yang menemani panjenengan, yaitu sabun, handuk, ataupun yang lainnya, tolong kemas. Kenapa? Itu menemani spiritual panjenengan sampai ke titik puncak innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku berasal dari Tuhan dan sudah kembali ke Tuhan. Saya ucapkan selamat, berjuang, membuktikan bersama guru jati panjenengan. Sukses buat panjenengan. Silakan, Mas siapa namanya? Mas Ariaman. Mas Ariaman. Ariaman. Matur nuwun, Mas. Sukses, selamat ya. Untuk ibunya. Ibu wadah. Siap, Oke, betul. selamat. Sama-sama. Nggih, selamat. Matur nuwun, Mas. Selamat. Selamat. Nggih, selamat. Nggak ada pertanyaan. Mungkin nanti perjalanan jauh ya yang dari Medan ya. Jadi ketika panjenengan perjalanan jauh ini kan sangat waktunya kan nggak mungkin untuk melakukan patrap karena di kendaraan ya. Jadi cukup nikmati kelakuan perjalanan panjenengan, rasa panjenengan sendiri. Jadi nggak usah menjadi beban karena nantinya akan malah memomori panjenengan. Merdeka, panjenengan jangan mau masuk lagi ke dalam kotak. Ya. Siap? Paham? Kalau paham, saya cukupkan. Terima kasih buat panjenengan yang sudah bekerja sama sampai akhir titik finish menyelesaikan gembelang panjenengan. Matur sembah nuwun.